Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Pak Hari sebagai dosen pengajar di matkul pemrograman. Dan kali ini tugas PJBL kami adalah rancang bangun alat sistem monitoring dan controlling taman sayuran berbasis IoT. Dan dengan beranggotakan ada Bintang Nurjati dengan NIM 2064-2020-08, Faizal Rahmansyah 2064-2019, ada saya Mardianto Pratama Putra 2064-2020, ada M. Dwiki Abdillah dengan NIM 2064-2021. Next. Ini profil tim kami. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menerangkan dengan latar belakang dari progres kami, yaitu tentang controlling dan monitoring tanaman sayuran kami. Di sini melatar belakangi yaitu tentang tanaman sayuran merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di berbagai tempat, baik di lahan pertanian maupun di dalam ruangan indoor farming. Kemudian selanjutnya budidaya tanaman sayur seringkali menghadapi tantangan seperti ketersediaan air, kelembapan udara, suhu, dan nutrisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kemudian selanjutnya latar belakang yang kami ambil yaitu tentang teknologi Internet of Things atau IoT yang dapat menjadi solusi untuk memonitor dan mengontrol kondisi lingkungan tumbuh tanaman sayuran yang secara efektif. Lanjut, next. Nah, di sini ada permasalahan yang kami angkat sebagai hal yang harus kita selesaikan, yaitu yang pertama, peningkatan permintaan sayuran segar. Di sini permintaan akan sayuran segar yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Namun untuk memastikan kualitas dan pertumbuhan yang optimal, tanaman sayuran membutuhkan pemantauan dan pengendalian yang efektif. Kemudian pengelolaan yang efisien dan akurat. Pengelolaan taman sayuran secara manual menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Jadi dalam progres kami ini menggunakan sistem otomatis yang kita bisa pantau dari jauh dari beberapa orang. Jadi kita lebih tidak memakan waktu dan tidak rumit dan mudah dijangkau. Kemudian selanjutnya pengurangan risiko dan kerugian. Faktor eksternal seperti perubahan cuaca atau serangan hama dapat berdampak negatif pada tumbuhan tanaman sayuran. Nah, di situ kami bisa memonitoring dari kondisi tanaman tersebut sehingga kami dapat mengurangi resiko kerugian dari keburukannya pertumbuhan taman sayuran tersebut. Kemudian selanjutnya meningkatkan produktivitas dan kualitas. Dalam mengelola tanaman sayuran, tujuan utama adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas panen. Jadi dari pemantauan dan mengontrol yang secara rutin dan secara aktual itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari taman sayuran tersebut. Karena dari semua yang kita monitoring itu akan menghasilkan tanaman yang bagus yang akan dipanen untuk dijual ke konsumen. Kemudian itu adalah permasalahan-permasalahan yang kami angkat. Selanjutnya bisa di next. Baik,
Jadi di sini ada metode penelitian yang kami rancang untuk menyelesaikan proyek kali ini. Yang pertama adalah identifikasi dan pengumpulan data, yang dimana kami menyediakan data dan mengumpulkan informasi terkait proyek dan bahan yang diperlukan pada prototipe alat ini. Habis itu yang kedua, selanjutnya kami membangun prototyping alat. Nah, habis itu, semisal prototyping alatnya sudah jadi, kami melakukan evaluasi. Jadi, semisal evaluasinya masih kurang, kami akan melakukan identifikasi dan pengumpulan data ulang. Jadi, seperti itu. Habis itu, setelah progres itu selesai, kami akan melakukan pengkodian sistem. Yang dimana pengkodian sistem ini menggunakan Visual Studio Code dan Arduino IDE untuk program yang kami gunakan nantinya. Habis itu kami menguji sistem dan selanjutnya kami melakukan evaluasi sistem. Dan semisal dari evaluasi sistem masih belum menemukan penyelesaian, kami melakukan pengodian lagi. Jadi seperti itu. Nah, habis itu selama itu sudah selesai, kami melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya penggunaan sistem. Sehingga prototipe alat ini bisa berjalan sesuai dengan sistem yang kami buat. Jadi seperti itu. Next. Next. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang berikutnya adalah mengenai blok diagram sistem, yang dimana pada rangkaian skematik berikut, kami menggunakan controller Node MCU SP32. Kemudian untuk inputnya kami berupa sensor, yang dimana kami menggunakan 3 sensor, yaitu temperatur dan humidity. Di sini kami menggunakan DHT22, maaf DHT11. Kemudian raindrop sensor, kemudian ada soil moisture sensor atau sensor kelembaban tanah. Kemudian dari input ini tadi akan memberi data masukan berupa sinyal digital ke Node MCU, yang dimana akan diproses oleh Node MCU dan akan ditampilkan ke output berupa display dan relay untuk menyalakan pompa air. Dan untuk pengoperasiannya itu menggunakan aplikasi Android. Jadi di sini peran IoT-nya, di mana dalam koneksinya kami menggunakan perangkat WiFi point to point untuk mengaksesnya melalui aplikasi di HP atau Android. Nah, setelah itu dari aplikasi tadi akan mengirim ke Node MCU dan Node MCU akan memberikan perintah ke relay untuk menyalakan pompa. Dan kemudian untuk tampilan data akan ditampilkan pada layar display LCD 16x2. Oke, next. Baik, yang berikutnya adalah desain perancangan alat, di mana ini merupakan rangkaian secara fisik. Di sini kami menggunakan software FreeSync, dan ini seperti inilah rangkaiannya. Di mana untuk wiring-wiringnya kami menggunakan board ESP atau cache-nya sebagai modul backup, yang dimana ini bisa memberikan pin yang banyak seperti 5 volt dan 3 volt yang tidak ada di ESP-nya. Jadi kami menggunakan board tambahan. Kemudian untuk supply kami menggunakan baterai 12 volt atau sumber DC lainnya yang 12 volt. Kemudian untuk wiring LCD seperti yang dilihat pada tampilan ini. Kemudian DHT, kemudian ini soil measure, dan ini relay. Jadi di sini kami menggunakan relay 2 channel. Baik. Cek. Baik. Nah, di sini karena kami menggunakan Internet of Things, yang dimana pengontrolan dan informasinya itu bisa dikontrol lewat HP maupun komputer. Nah, jadi sistemnya seperti ini.
di mana ada sensor. Nanti sensor akan mengirimkan data ke broker dan yang dimana kami menggunakan protokol MQTT. Nah, protokol MQTT ini akan berkaitan dengan publisher dan subscriber. Nah, di mana dalam poin ini komputer dan handphone itu sebagai subscriber dan publisher. Jadi seperti itu. Nah, untuk tampilan dashboard itu seperti ditunjukkan pada gambar ini, yang di mana ruang tanaman, ada temperatur, ada kelembapan, ada kondisi tanah. Nah, untuk temperatur ini menampilkan data suhu, untuk kelembapan di sini menampilkan data kelembapan udara yang ada di sekitar situ. Habis itu nanti ada kondisi tanah, soil measure. Dari sini juga terdapat grafik dari data tersebut ditampilkan secara grafik. Nah, di sini ada tombol push button di mana bisa mengontrol kerja pompa on dan off. Jadi seperti itu. Next. Ini contoh Baik. hasil prototyping kami. Lanjut. Next. Next, Mas Bin. Jadi di sini seperti ditunjukkan ya, untuk prototipe kami yang dimana terdapat node MCU dan relay dan sensor DHT ya, yang dimana kami itu bisa mengontrol dan memonitor sistem kerja itu lewat handphone. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, yang dimana airnya itu mengalir ketika kelembapan tanah itu kurang dari 20%. Nah, di sini cara kerjanya itu kita bisa mengontrol lewat laptop maupun HP maupun device lain. Jadi ini benar-benar IoT yang dimana kami bisa mengontrol dimanapun dan kapanpun. Untuk sistem kerja pompa seperti itu, dan kita bisa memonitor suhu dan kelembapan udara yang ada di tempat tersebut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut kan bisa kelihatan juga bisa pengontrolan dilakukan lewat handphone dan grafiknya juga muncul seperti tersebut. Nah, jadi ini yang dimana sensor kelembapan tanah itu ditancapkan ke tanahnya ya. Jadi seperti itu. Nanti semisal kondisi tanah ini kurang dari 20%, jadi nanti secara otomatis pompa akan bekerja untuk menyirami tanaman tersebut. Jadi semisal tanaman tersebut sudah basah, kondisinya baik, lembab, nanti pompanya secara otomatis akan berhenti. Nah, seperti gambar tersebut kan, kami bisa mengontrol lewat handphone dan dimanapun dan kapanpun. Jadi seperti itu, dimontar lewat laptop juga bisa. Jadi ini sangat luar biasa untuk dimanfaatkan dan dikembangkan ke depannya untuk hidroponik maupun sistem pengairan secara otomatis melalui Internet of Things. Jadi seperti itu. Baik, next slide. Oke, kesimpulannya dalam proyek kami ini dalam budidaya tanaman sayuran, tantangan seperti ketersediaan air, kelembapan udara, suhu, dan nutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan seperti ini, maka diperlukanlah teknologi Internet of Things sebagai solusi yang efektif dengan memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan tumbuhan tanaman secara real time. Dengan demikian, teknologi IoT ini dalam budidaya tanaman sayuran dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian masa depan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.